Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah dua makhluk yang menjadi fitnah ujian besar di akhir zaman. Benarkah Ya'juj dan Ma'juj lebih berbahaya dari Dajjal? Simak ulasannya berikut ini. Kata Dajjal atau Al-Masihid Dajjal memang tidak disebut dalam Al-Quran. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj namanya diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Kedua makhluk ini adalah golongan manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja Dajjal dan Ya'juj Ma'juj diberi kelebihan oleh Allah sesuai sifat dan karakteristiknya masing-masing. Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah dua sebutan untuk menamakan suatu bangsa. Mereka disebut Dajjal karena kebohongan dan penipuan tentang hal agama dan kebenaran. Sedangkan sebutan Ya'juj dan Ma'juj karena mereka mempunyai kekuasaan politik dan memiliki sifat barbar sehingga disebut sebagai bangsa perusak di akhir zaman. Sekalipun Dajjal mati terbunuh di tangan Isa bin Maryam Nabi Isa alaihissalam, namun tidak demikian dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka begitu kuat hingga umat muslim menyertai Nabi Isa di akhir zaman diperintahkan Allah mengungsi ke bukit-bukit dan tempat yang tinggi untuk menghindari mereka. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini baru binasa setelah Isa berdoa kepada Allah untuk memusnahkan mereka. Dalam hadis Nabi, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai bangsa yang sangat kuat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Beruntung, mereka saat ini masih terkurung oleh dinding tembok besi yang dibangun Dzulqarnain sebagaimana disebut dalam surat Al-Kahfi. Apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj ini dibukakan, maka mereka akan turun dengan cepat ke seluruh penjuru bumi. Hanya Allah yang berkuasa dan mengetahui kapan dinding itu terbuka. Allahu a'lam. Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang kita akan mengulas sekilas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam buku Ya'juj dan Ma'juj karya sejarawan Timur Tengah Dr. Asy-Syafi'i Al-Hami Ahmad disebutkan bahwa bangsa perusak ini telah dikenal hampir di semua peradaban dunia kuno dengan nama yang berbeda-beda. Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai salah satu keturunan Nabi Nuh. Mereka dan anak cucunya adalah sisi gelap dunia karena karakteristik dan tindakan mereka yang sangat kejam, tak berperi kemanusiaan, merusak, menghancurkan, membunuh, meluluh lantahkan banyak peradaban manusia dari era kuno hingga abad pertengahan. Mulai dari Yunani, Eropa, Persia, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, hingga Mesir telah mengalami kehancuran akibat ulah mereka. Al-Quran mengabadikan Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana firman-Nya, yang artinya mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Saking dahsyatnya Ya'juj Ma'juj ini, air danau Tiberas di Syam pun habis dihisapnya ketika keluar dari tembok penjaranya. Ciri-ciri mereka disebutkan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Kata Ya'juj dan Ma'juj sendiri berasal dari kata Ajja atau Aziz dalam wajan Yaf'ul. Kata Aziz berarti nyala api, tetapi kata Azza berarti pula as'ra, maknanya berjalan cepat. Itulah makna yang tertera dalam kamus Lisanul Arab. Ya'juj wa Ma'juj dapat diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena gerakannya yang sangat cepat. Ada satu kisah menarik diceritakan dalam Syarah Sulam At-Taufiq karya Imam Nawawi Al-Bantani. Rasulullah pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena jumlah dan kekuatan mereka yang begitu hebat. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia atau kanibal. Meski demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki 3 kota suci yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Suatu ketika Rasulullah ditanya, "Apakah Ya'juj dan Ma'juj menerima dakwahmu?" Maka Rasul menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab." Menurut Ibnu Katsir berkata, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Menurut kitab Ruhul Ma'ani, Ya'juj wa Ma'juj adalah 2 kabilah keturunan Yafits bin Nuh, yang bangsa Turki adalah sebagian dari mereka. Mereka disebut Turk karena ditinggalkan di sebelah sananya tembok. Dari Asy-Syafi'i Al-Mahi Ahmad menyusun fase-fase keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan peradaban sejarah.
Keluarnya mereka terakhir adalah menjelang hari kiamat. Silsilah Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka keluar diketahui dengan nama-nama yang beraneka ragam. 1. Menurut orang-orang Ashiron pada abad ke-6 sebelum Masehi mengenal mereka dengan nama Scythians. 2. Orang-orang Cina pada abad ke-3 sebelum Masehi menyebut mereka dengan nama Xiongnu. 3. Orang-orang Eropa pada abad ke-4 Masehi menyebut mereka dengan nama Hun. 4. Menurut kaum muslimin, orang-orang Cina dan Eropa pada abad ke-13 Masehi mengenal mereka dengan nama bangsa Mongol dan Tartar yang merupakan fitnah pada zaman dahulu, sekarang, dan akan datang. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj saat ini terkurung di dalam tembok yang dibangun Raja Zulkarnain. Mengenai lokasi tembok ini termasyhur berada di Derbent atau Derban yang terletak di pantai Laut Kaspia. Dalam kitab Marashidil Italia terdapat uraian tentang hal itu. Demikian pula dalam kitab Ibnu Al-Faqih. Encyclopedia Biblica menjelaskan tembok itu Darban atau Darban Dadah, sebuah kota kerajaan Persia di Kaukasus, termasuk provinsi Dagestan di pantai barat Laut Kaspi. Di ujung sebelah selatan terletak tembok Kaukasus yang menjulang ke laut, yang panjangnya 50 mil, yang disebut tembok Alexander. Tembok ini seluruhnya mempunyai ketinggian 29 kaki dan tebal kurang lebih 10 kaki dengan pintu gerbangnya terbuat dari besi. Terdapat berpuluh-puluh menara pengintai dan merupakan pertahanan tapal batas kerajaan Persia yang kuat. Sekilas tentang Dajjal. Dajjal memang tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah menyebutnya dalam banyak riwayat hadis. Ia adalah sosok manusia pembohong besar yang akan keluar di akhir zaman. Kitab-kitab hadis menggunakan kata Dajjal atau disebut Antikristus. Ciri-ciri fisik Dajjal disebutkan bahwa matanya buta sebelah, rambutnya keriting, badannya pendek dan bengkok, dan tertulis di antara kedua matanya kafaro yang maknanya kafir. Kelebihan Dajjal di antaranya dapat melakukan tipu daya sehingga manusia mengikutinya. Dalam hadis disebutkan Dajjal memiliki surga dan neraka. Ia dapat membawa air dan api, menurunkan hujan, mengeluarkan harta benda dari reruntuhan, menghidupkan orang mati, alam pun tunduk dengan perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatnya umatnya dari si buta sebelah yang pendusta, yaitu Dajjal. Ketahuilah, sesungguhnya dia buta sebelah dan sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafaro. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal dibunuh, tetapi Ya'juj dan Ma'juj tidak. Sebagaimana diterangkan tadi, Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj adalah dua sebutan untuk menanamkan bangsa. Mereka disebut Dajjal karena kebohongan dan penipuan mereka tentang agama, sedangkan sebutan Ya'juj wa Ma'juj mempunyai kekuasaan politik dan kekuatan yang sangat dahsyat. Akhir kebinasaan keduanya tidak sama. Dajjal kelak mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di kota Lod, Sam, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak. Dalam hadis An-Nawas bin Syam'an radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar dari tembok yang dibangun Zulkarnain pada akhir zaman, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur. Kemudian Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam setelah Nabi Isa bin Maryam berdoa meminta pertolongannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, ketika malam diisrokannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraannya kepada Isa. Lalu beliau Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka para sahabat Isa meminta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka para sahabat Isa memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke laut. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat yang beriman, itulah perbedaan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Keduanya sama-sama berbahaya karena menjadi fitnah besar bagi umat manusia menjelang hari kiamat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan kekejaman dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.